Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para jemaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kajian pertemuan yang ke-15 ini kita akan mengkaji tentang masalah hukum zikir berjamaah. Sebagaimana biasa bahwa kajian-kajian kita adalah nasihat, masukan terkhusus untuk teman-teman saya, para ustadz salafi. Para jemaah sekalian, para ustadz, teman-teman saya, para ustadz salafi, perlu kita ingat bahwa ketika kita mendapatkan suatu penjelasan sebagian ulama salafi tentang suatu dalil, maka janganlah kita jadikan penjelasan sebagian ulama salafi itu sebagai senjata untuk kita menyesatkan, membid'ahkan berbagai amalan dan keyakinan umat Islam. Coba kita perhatikan kepada penjelasan ulama salafi yang lain. Terkhusus penjelasan ulama salafi di 3 generasi ulama salaf. Kenapa demikian para ustadz, para jemaah? Karena nanti terkesan kita seperti orang yang tak mengerti masalah ijtihadiyah. Jelas ulama berbeda, kita malah menghantam, menyerang, memojokkan kaum muslimin. Ini para jemaah tidak selayaknya dilakukan oleh seorang ustadz. Sebagai contoh para jemaah adalah masalah zikir berjamaah. Ada 3 dalil yang sangat sering dijadikan oleh para ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz salafi sebagai dalil bahwa zikir berjamaah itu sesat atau bid'ah atau diharamkan. Kenapa? Karena 3 dalil itu seakan menjelaskan sahabat sangat mengingkari zikir berjamaah. Ternyata ini hanya pendapat sebagian ulama salafi dan tidak sama penjelasan dengan penjelasan ulama salaf. Apa 3 dalil tersebut? Artinya para jemaah, para ustadz, kalau antum mengikut pendapat sebagian ulama salafi silahkan, tidak mengapa. Namun jangan antum serang kaum muslimin. Karena itu juga berdasarkan bimbingan pendapat ulama salafi yang lain. Itu yang jadi masalah. Antum seperti tidak tahu masalah ijtihadiyah. Zikir berjamaah adalah masalah ijtihadiyah, sama-sama salafi. Kita bacakan 3 dalil tersebut. Pertama para jemaah, riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah tentang kisah sahabat Umar memarahi bahkan memukul orang yang berkumpul-kumpul di satu majelis. Yaitu an Abi Utsmana qala kataba amilun li Umar ibn al-Khattabi ilaihi innaha huna qauman yajtami'una fayad'una lil muslimin walil amir. Dari Abu Utsman, beliau berkata, pernah suatu hari salah satu pegawainya sahabat Umar ibnul Khattab menulis surat. Kata amil pegawainya Umar tadi, di sini ada sekelompok orang berkumpul berdoa untuk kaum muslimin dan untuk pemerintah. Lihat para jemaah, berkumpul orang itu berdoa untuk kaum muslimin dan mendoakan kebaikan untuk penguasa. Ada yang salah? Ini sangat baik para jemaah. Namun apa yang terjadi? Fakataba ilaihi Umaru. Maka Umar menulis kepada amil pegawainya tadi. Aqbil wa aqbil bihim ma'ak. Fa'aqbala wa qala Umaru lil bawwabah. A'id li sawtan. Falamma dakhalu ala Umara aqbala ala amirihim darban bis saud.
Umar pun menulis surat kepada pegawainya tadi, datang dan bawa mereka kemari. Maka ketika amilnya tadi datang dan membawa orang yang kumpul-kumpul berdoa tadi, maka Umar berkata kepada salah satu penjaga, siapkan cambuk atau rotan. Maka ketika mereka masuk, Umar memanggil pemimpin mereka lalu memukulnya dengan rotan dan cambuk tadi. Faqala ya Umaru an inna lasna ulaik. Maka pemimpin majelis tadi berkata, wahai Umar, kami bukan mereka. Alladzina ya'ni ulaika qaumun ya'tuna min qibalil masyriq. Jadi orang-orang yang berkumpul tadi yang dimarahi oleh Umar bahkan dipukul, mereka berkata, wahai Umar, kami bukan kelompok penentang itu yang datang dari arah timur. Karena ada hadis Nabi mengatakan bahwa nanti akan keluar satu kaum pembangkang dari arah timur. Maka orang tadi mengira Umar memarahi mereka karena masalah tersebut. Dan memang karena itu Umar memarahi, bukan karena mereka zikir berjamaah. Dari mana kita tahu? Lihat apa yang dipahami oleh periwayat hadis. Tentu periwayat hadis lebih ngerti dibanding kita, bahkan dibanding ulama di zaman ini, yaitu Imam Ibnu Abi Syaibah yang meriwayatkan riwayat tadi. Apa kata beliau? Imam Ibnu Abi Syaibah membuat judul untuk hadis tadi tentang Umar memukul orang yang berdoa untuk kaum muslimin dan untuk penguasa. Apa kata Imam Ibnu Abi Syaibah? Babu man karihal qasasa wa daraba fih. Hadis itu menunjukkan bahwa adanya atau bolehnya seseorang membenci orang yang menceritakan, menyampaikan cerita-cerita qasas, cerita-cerita yang banyak dustanya. Jadi mengumpulkan orang buat majelis yang disampaikan kisah, cerita hanya untuk mengumpulkan massa, dan cerita itu banyak yang palsu, yang dusta. Wa daraba fihi, dan dia memukul karena majelis kisah tadi. Jadi Imam Ibnu Abi Syaibah memahami bahwa marahnya Umar bukan karena mereka zikir berjamaah, tapi marahnya Umar karena di majelis itu pemimpin tadi menyampaikan kisah cerita-cerita dusta yang dikenal di zaman itu dengan majelis al-qasas. Insya Allah para ustadz salafi tahu ini semua, bahwa majelis qasas di zaman sahabat sangat dibenci dan sangat diingkari. Kenapa? Karena mereka hanya menggalang massa, menyampaikan cerita yang penuh dengan kedustaan, bukan ilmu yang mereka sampaikan. Maka semua sahabat mengingkari. Tidak ada satupun ulama salah mengatakan yang mereka ingkari zikir berjamaah. Bukan zikirnya, bukan doanya, bukan itu yang diingkari Umar. Namun yang beliau ingkari, kenapa di majelis itu menyampaikan cerita-cerita dusta. Sebagian ulama mengartikan yang diingkari Umar karena ini cikal bakal Khawarij. Sebab mereka memang bukan penduduk Madinah. Datang dari luar rame, kemudian membuat perkumpulan. Nah, itu yang diingkari karena memang mereka ini cikal bakal Khawarij itu. Makanya orang tadi mengatakan, wahai Umar, kami bukan mereka. Nah, Umar melihat bahwa ini termasuk yang diingkari. Itu yang pertama para jemaah, yang sering dijadikan oleh Ustadz Salafi sebagai dalil haramnya zikir berjamaah, padahal itu hanya pendapat sebagian ulama Salafi. Sedangkan ulama Salaf, Ibnu Abi Syaibah ini hidup di zaman Salaf, di generasi tabi'ut tabi'in sezaman dengan Imam Syafi'i. Ibnu Abi Syaibah mengatakan yang diingkari itu karena di majelis itu buat cerita-cerita dusta. Umar pun membencinya dan memukul karenanya. Yang kedua, riwayat dari Ibnu Waddah dan juga Imam Ibnu Abi Syaibah.
An Abdullah ibni Khabbab qal bainama nahnu fil masjidi wa nahnu julusun ma'a qaumin naqra'u sajadata wa nabki fa arsala ilayya abi fawajadtuhu qad ahdara ma'ahu harawatan lahu fa aqbala alayya. Dari Abdullah ibnu Khabbab, anaknya sahabat Khabbab ibnul Arad. Kata beliau, ketika kami di masjid dan kami bermajlis bersama satu kaum, kami membaca surat As-Sajadah dan kami menangis. Tiba-tiba bapakku mengirim utusan memanggilku, lalu ketika aku datang, kudapati bapakku telah menyiapkan cambuk atau rotan. Fa'aqbala alayya, lalu bapakku memukul aku. Marah sahabat Khabbab, langsung memukul anaknya. Lalu Abdullah mengatakan, mali, apa salahku, apa salahku? Apa kata Khabbab? Lihat jawaban beliau. Qala alam araka jalisan ma'al amaliqati. Summa qala hadha qarnun kharijul an. Kata Khabbab, bukankah tadi kulihat engkau duduk bersama para khawarid? Amalikoh, ini cikal bakal khawarid. Atau sebagian ulama mengartikan Amalikoh ini orang yang buat majelis cerita dusta. Bukankah tadi kulihat engkau duduk sama mereka? Kemudian kata Khabbab, itulah tanduk setan yang sedang keluar sekarang. Jadi jelas sekali para ustadz, para jamaah, yang diingkari oleh Khabbab bukan zikir berjamaah, tapi karena majelis itu majelisnya para penentang, calon pemberontak, Amalikoh. Bahkan beliau tegaskan itulah tanduk setan yang sedang keluar sekarang, yang Nabi kabarkan bahwa di akhir zaman nanti atau di satu saat nanti akan keluar kaum-kaum pembangkang dari arah timur, dari tempat terbitnya tanduk setan. Jadi jelas para jemaah, yang diingkari Khabbab sama sekali bukan zikir berjamaah. Beliau tidak katakan karena kau tadi zikir berjamaah, bukan. Tapi karena kau bermajlis bersama kaum Amalikoh. Para jamaah, jadi hadis ini sama sekali sahabat tidak mengingkari zikir berjamaah. Walau betul sebagian ulama salafi ada mengartikan itu. Namun tentu lebih benar penjelasan ulama salaf. Kita kan salafi. Salafi itu bukan ikut ulama salafi sekarang. Bukan itu arti salafi. Salafi itu ikut salafus soleh di 3 generasi. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Yang ikut itu namanya salafi. Yang tidak ikut itu bukan salafi. Begitu para ustadz. Nah, hadis kedua tadi juga sama. Dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, seorang ulama salaf di zaman Imam Syafi'i. Bahkan gurunya sama dengan guru Imam Syafi'i, Imam Waqi'. Apa kata Imam Ibnu Syaibah? Sama. Babu man karihal qasasa wa daraba fih. Jadi Khabbab memukul anaknya bukan karena anaknya zikir berjamaah, tapi karena anaknya duduk di majelis qasas yang sangat dibenci oleh para sahabat karena menyampaikan cerita-cerita dusta. Wa daraba fi, dan Khabbab memukul anaknya karena qasas, bukan karena zikir berjamaah. Yang ketiga para ustadz adalah hadis Ibnu Mas'ud. Hadis ini sangat panjang, saya ringkas saja. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, hadis sahih. An Abi Musa al-Ash'ari, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, kata beliau, ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusan yantaziruna shalah fi kulli halaqatin rajulun wa fi aidihim hasan fayaqulu kabbiru mi'ah fayukabbiruna mi'ah fayaqulu hallilu mi'ah fayuhalliluna mi'ah wa yaqulu sabbihu mi'ah fayusabbihuna mi'ah. Kata Abu Musa al-Ash'ari, beliau mengadu kepada sahabat Ibnu Mas'ud, tadi kulihat di masjid sekelompok orang buat halakoh-halakoh, buat kumpulan-kumpulan majelis. Nggak satu, tapi banyak halakoh.
Mereka duduk menunggu sholat. Di setiap halakoh ada satu orang yang memimpin. Di tangan mereka ada kerikil-kerikil. Lalu pemimpinnya berkata, bertakbirlah 100. Mereka pun bertakbir 100. Bertahlillah 100. Mereka pun mengucapkan la ilaha illallah 100. Bertasbihlah 100. Mereka pun mengucapkan subhanallah 100. Hatta ata halqatan min tilkal hilak. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud setelah itu pun mendatangi majelis-majelis tadi, salah satunya. Lalu apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Waihakum ya ummata Muhammad, celaka kalian wahai umat Muhammad, ma asra'a halakatakum, cepat sekali kalian binasa. Innakum la ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babi dhalalah. Sesungguhnya kalian ini lebih di atas petunjuk dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian ini pembuka pintu kesesatan. Luar biasa kerasnya beliau mengingkari orang yang berkumpul tadi yang juga berzikir. Jadi zikir itu salah satu isi dari perkumpulan itu, persis seperti Khabbab dan kisah Umar tadi. Isinya mereka berzikir berjamaah, tapi bukan itu yang diingkari, bukan isinya, bukan zikir dan baca Qur'annya. Tapi lihat, ketika Ibnu Mas'ud berdalil mengingkari mereka, lihat dalil yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud di akhir hadis, karena inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakiyahum wa aimullah ma adri la'alla aksarahum minkum. Apa kata Ibnu Mas'ud? Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hadis kepada kami bahwa nanti akan ada satu kaum yang mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Demi Allah, aku tidak tahu, barangkali kebanyakan kaum itu adalah kalian. Coba lihat para jemaah, para ustadz. Ketika Ibnu Mas'ud membawakan dalil, sama sekali Ibnu Mas'ud tidak mengatakan, wahai kaum, karena Nabi tidak pernah zikir berjamaah. Tak pernah Ibnu Mas'ud mengatakan itu. Dan Ibnu Mas'ud tidak mengatakan, wahai kaum, karena zikir itu masing-masing. Bukan itu yang dibawakan dalil tentang Khawarij. Karena majelis itu sama dengan dua riwayat tadi. Majelis cikal bakal Khawarij, sebab mereka orang luar datang ingin menentang penguasa, sahabat Utsman atau sahabat Ali, kemudian dengan cara menggalang massa buat majelis-majelis cerita yang banyak dusta. Itu yang diingkari. Untuk lebih jelasnya, di riwayat lain, riwayat Imam At-Tabrani dari Qais bin Hazim bin Abi Hazim, apa kata beliau? Dzukira li Ibnu Mas'udin qasun. Disampaikan kepada Ibnu Mas'ud adalah adanya orang yang nyampaikan cerita-cerita kisah tadi, kisah dusta tadi. Yajlisu fil lail, yang mereka buat majelis di malam hari. Wa yaqulu linnas, lalu orang itu berkata kepada manusia, qulu kada, ucapkan seperti ini, ucapkan seperti ini. Yang tadi itu, zikir 100, tasbih 100, tahlil 100. Apa kata Ibnu Mas'ud? Innakum la ahda min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalian ini lebih mendapat petunjuk dari Nabi Muhammad wa ashabi dan sahabatnya. Au innakum la muta'alliquna bidhana bidhalalah. Atau kalian ini sedang bergantung dengan ekor kesesatan. Hadis riwayat Tabrani. Jelas di hadis Tabrani ini disebutkan bahwa majelis itu majelis kisah, qasas. Majelis yang memang pertama kali mengadakannya adalah Khawarij. Itu yang dibenci dan diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Tidak ada sedikit pun indikasi zikir berjamaah. Memang di antara amalan mereka ada zikirnya. Ada zikir berjamaah, tapi bukan itu yang diingkari. Mereka juga baca Quran, bukan baca Qurannya yang diingkari. Tapi majelis ini majelis yang punya misi untuk melakukan kejahatan, menyampaikan cerita-cerita dusta, qasas. Insya Allah para ustaz salafi kenal itu.
Majelis Qasas di zaman sahabat sangat diingkari karena penuh dusta. Padahal kata ulama salafi sampai sekarang, kalau qasasnya itu cerita itu nggak ada dustanya, sama sekali tidak dilarang, bahkan baik. Para jemaah, demikianlah 3 dalil yang sering dijadikan oleh ustadz-ustadz kita, ustadz salafi, bahwa zikir berjamaah sesat, haram, padahal bukan itu sama sekali. Itu hanya pendapat sebagian ulama salafi khususnya zaman sekarang. Sedangkan ulama salaf di zaman dulu tak memahami itu. Mereka memahami yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud, yang diingkari oleh Khabbab, yang diingkari oleh sahabat Umar adalah karena mereka cikal bakal khawarid, karena mereka di majelis itu menyampaikan qasas, cerita-cerita dusta, bukan karena berzikir berjamaah. Yang lucunya dan sangat disayangkan, bahkan sebagian ustadz salafi ada yang mengatakan inilah dalil bahwa bid'ah pertama di Islam adalah zikir berjamaah. Subhanallah. Tidak pernah ada satupun ulama salaf di 3 generasi memahami bahwa 3 dalil tadi menunjukkan zikir berjamaah adalah bid'ah pertama. Tidak ada, Ustadz. Antum saja memahami sendiri. Atau mungkin ulama salafi belakangan ini dan antum taklid. Sebagai penjelasan terakhir, Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab beliau Al-Qusas wal Mudzakirin, beliau membawakan ucapan seorang ulama besar tabi'in, Muhammad bin Sirin, memahami 3 kisah tadi. Lihat, bukan ulama salafi zaman sekarang, tapi Imam Muhammad bin Sirin, ulama besar tabi'in, salafus soleh. Apa kata beliau? Inna awwala ma ahdatsal haruriyatu al-qasasu. Sesungguhnya bid'ah pertama yang dilakukan khawarid adalah majelis kisah, bukan zikir berjamaah. Ingat para ustadz, kelompok sesat pertama di umat Islam adalah khawarid. Lalu apa bid'ah pertama mereka? Bukan mengkafirkan. Itu bid'ah berikutnya. Bid'ah pertama khawarid, buat majelis-majelis kisah yang banyak dusta tadi. Itulah bid'ah pertama yang dilakukan khawarid. Kata Imam Muhammad bin Sirin. Beliau tidak mengatakan bid'ah khawarid yang pertama adalah zikir berjamaah. Itu kata antum, Ustaz, atau ulama zaman sekarang. Maka hargai. Kalaupun antum yakin itu silakan, jangan antum zikir berjamaah. Namun kaum muslimin yang mereka meyakini, karena nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bawakan dalil, banyak dalil umum zikir berjamaah. Sehingga tidak ada satupun ulama salaf mengingkari zikir berjamaah. Kalau mengeraskan zikir ada, tapi berjamaah malah nggak dibahas. Hampir tidak dibahas berjamaahnya itu. Imam Syafi'i tak suka beliau zikir keras-keras. Bukan zikir berjamaah, keras. Kecuali untuk mengajari saja. Nggak ada beliau bercerita tentang zikir berjamaah. Karena dalil umumnya zikir berjamaah itu banyak, Ustaz. Jadi demikianlah. Semoga bermanfaat. Bid'ah pertama di umat Islam bukan zikir berjamaah, tapi majelis kisah, cerita-cerita dusta yang dibuat oleh kaum khawarid yang diingkari oleh 3 sahabat tadi. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini dapat mencerahkan, menambah wawasan, melapangkan dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.